Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Dede, hari ini saya mau mengobservasi pembelajaran kelas Ibu. Jadi tujuan saya mengobservasi, saya ingin melihat penerapan dari modul yang sudah kita pelajari, yaitu modul 2 ya, tentang budaya positif, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi, juga tentang penerapan KSE. Selain itu juga di PI 4 ini kita akan mengadakan observasi kelas untuk penilaian proses pembelajaran yang dilakukan. Kita sebelum ke kelas ini sedikit ngobrol-ngobrol dulu, praobservasi. Tujuan saya melakukan praobservasi ini yang pertama agar Bu Dede lebih percaya diri nanti di depan anak-anak melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua biar lebih siap. Seperti itu Bu Dede. Boleh tahu rencana pembelajaran yang Ibu akan tampilkan ini nanti? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk hari ini insya Allah nanti saya akan membuat sebuah pembelajaran tentunya yang berdiferensiasi. Yang saya usulkan di sini adalah memberi Pancasila Ibu. Jadi nanti anak-anak bisa, tujuan saya memberikan pembelajaran hari ini, anak-anak yang saya harapkan bisa menunjukkan dan menceritakan penerapan nilai Pancasila yang mana mereka dapat mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu Ibu. Iya Ibu. Baik, terima kasih. Berarti hari ini kita ke materi pendidikan Pancasila. Betul. Kemudian tujuan Ibu tadi agar anak-anak ini bisa menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau boleh tahu gambaran singkatnya pembelajaran seperti apa? Jadi gambarannya ini nanti anak-anak setelah saya beri penjelasan, kemudian mereka menyimak video, saya harapkan nanti mereka juga dapat membedakan mana contoh penerapan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama dan sampai sila ke-5 seperti itu. Jadi nanti di situ saya juga akan memberikan sebuah LKPD yang mana sebelumnya saya akan mengelompokkan anak-anak saya, nanti murid-murid saya di kelas menjadi beberapa kelompok untuk mereka dapat berdiskusi serta berkolaborasi dengan teman sejarah yang ada di kelompok itu. Kalau boleh tahu, hari ini pembelajaran berdiferensiasinya diferensiasi. Jadi akan saya kombinasikan. Di sini nanti ada diferensiasi visual dan anak bisa menyimak video, kemudian nanti ada diferensiasi konten, produk, dan kemudian proses. Yang produk nanti saya harapkan setelah anak-anak mengerjakan LKPD yang saya berikan, anak-anak dapat menuangkan imajinasi mereka dalam sebuah karya. Di situ yang saya harapkan nanti anak-anak bisa memilih satu contoh penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari, kemudian mereka tuangkan dalam sebuah gambar, yang mana di gambar itu merupakan contoh salah satu sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau saya tangkap dari apa yang Bu Dede sampaikan, Ibu akan merancang pembelajaran berdiferensiasi produk itu berupa produk dari anak-anak dalam menuangkan imajinasinya ketika menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Berarti nanti produknya macam-macam sesuai kemampuan anak. Betul sekali. Kemudian untuk diferensiasi kontennya Ibu, ini ditampilkan dalam bentuk seperti apa? Jadi bervariasi. Ya, jadi nanti anak-anak selain menyimak video yang saya tayangkan, anak-anak juga nanti akan mengamati sebuah gambar. Ya, mengamati sebuah gambar yang mana nanti saya membagikan sebuah gambar, beberapa gambar yang nanti anak-anak juga semuanya mengamati, selain mengamati video juga mengamati gambar yang telah saya bagikan seperti itu. Baik Ibu, berarti untuk diferensiasi konten itu berupa konten video, konten gambar. Ini dihubungkan dengan latar belakang apa Bu? Maksudnya anak diberi macam-macam konten pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan atau bagaimana? Betul sekali, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi nanti kan ada anak-anak yang istilahnya mereka hanya suka yang namanya melihat gambar seperti audio gitu. Jadi yang untuk mengamati gambar saya untuk melihat anak-anak yang istilahnya auditoris seperti itu gitu. Kemudian yang istilahnya yang suka
menggambar atau apa, nanti kan bisa menuangkan imajinasi mereka lewat gambar. Yang malas untuk menulis atau menggambar, mereka bisa melihat gambar dan untuk menarik ada juga gambar yang saya nanti hubungkan dengan sila yang sesuai dengan penerapannya seperti itu, tarik garis seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk prosesnya gimana Bu? Diferensiasi prosesnya? Iya, jadi untuk prosesnya nanti setelah anak-anak melihat video yang saya tayangkan, kemudian nanti anak-anak saya bimbing, saya arahkan untuk bisa mengerjakan KPD yang sudah saya bagikan, dan itu nanti mereka bisa mengerjakan secara berkelompok, berdiskusi bersama teman seperti itu. Nanti dari situ saya akan mengambil nilai dari keterampilan mereka, cara mereka berdiskusi, kemudian nanti salah satu perwakilan dari kelompok untuk berpresentasi ke depan, keberanian mereka, sikap mereka, nanti itu juga saya akan nilai di situ. Baik, terima kasih. Nah, untuk membimbing ini Bu, apakah murid Ibu kan tadi jumlahnya di modul itu 19? Iya. Apakah Ibu dalam membimbing anak itu untuk 19 anak itu sama, atau itu mempunyai perlakuan khusus nih, anak yang mau saya bimbing lebih atau anak yang perlu bimbingan atau tidak, itu bagaimana? Baik, jadi sebelum kami pembelajaran kan saya sudah istilahnya mengamati anak, kemudian membagi anak-anak yang istilahnya ada yang kinestetik, kemudian ada yang audiovisual, kemudian yang auditory seperti itu. Nah, di situ nanti tidak saya beda-bedakan, semua saya samakan. Jadi anak-anak nanti semua menyimak video, jadi nggak begitu sakit untuk saya bilang, kamu ini anak ini tidak seperti itu, karena menurut saya semuanya itu sama seperti itu. Mereka juga memiliki hak yang sama, jadi seperti itu. Jadi nanti anak-anak menyimak video bersama-sama, nanti ada proses pembelajaran bersama-sama. Jadi intinya nanti kemampuan anaklah yang menghasilkan sebuah karya mereka sendiri. Jadi kalau ada anak yang istilahnya kinestetik ataupun apa, itu kan nanti saya kasih istilahnya KPD yang sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Jadi saya kasih itu sama-sama gitu. Nanti video bareng-bareng. Tidak ada istilahnya kesenjangan saya milih yang ini lebih dominan, ini lebih dominan, yang ini lama mikirnya saya tinggal seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, ini untuk kegiatan prosesnya ya. Kemudian di penutupan ini ada beberapa kegiatan, ada saya baca di modul itu memberikan refleksi ya. Ini refleksi dari peserta didik atau refleksi dari Jadi mulai refleksi dari saya dulu. Saya menanyakan ke anak-anak didik saya gimana setelah belajar sama ustazah hari ini, apa bisa dipahami atau ustazah kurang apa, itu sebagai masukan bagi saya. Setelah itu nanti setelah selesai dari saya gantian beri umpan balik kepada siswa bahwa siswa itu sudah paham belum apa yang saya kasih hari pembelajaran hari ini, sudah bisa menerapkan tidak untuk dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu, Bu. Baik, berarti nanti ada refleksi dari siswa juga ya. Betul. Nah, untuk kegiatan penilaiannya Ibu, ini ada di sini asesmen yang Ibu gunakan. Ini saya baca di modul itu ada 3 ya, ada asesmen sikap, asesmen pengetahuan dan keterampilan. Ini nanti dilaksanakan di bagian mana ini? Jadi dalam kegiatan budaya, dalam prosesnya saya akan menilai dan sikap mereka mulai dari pembelajaran. Saya akan menilai sikap anak didik saya, kemudian sampai nanti selesai pembelajaran. Kemudian dari yang keterampilan seperti yang saya sampaikan, untuk keterampilan nanti saya akan menilai dari keberanian anak dalam presentasi, kemudian dalam mereka berdiskusi, kolaborasi dengan teman-teman sekelompoknya, tidak individualisme seperti itu yang akan saya nilai. Kemudian untuk pengetahuannya sama, nanti pengetahuan saya lihat dari hasil KPD atau soal-soal yang sudah saya berikan kepada peserta didik saya seperti ini. Baik, terima kasih. Untuk asesmen penilaian berarti sikap itu dari sikap anak dari awal mengikuti pelajaran sampai akhir. Kemudian untuk pengetahuan dari cara anak menjawab LKPD gitu ya. Kemudian aspek keterampilan dari keberanian anak dan tidak individual. Nah, Ibu yang sewu, untuk kegiatan observasi ini aspek apa yang ingin saya amati lebih detail dari pembelajaran Ibu? Baik, Ibu bisa nanti lebih detailnya pada prosesnya Ibu mulai dari pembelajaran awal gitu, kemudian dari awal, kemudian inti, kemudian penutup seperti itu. Dan tidak ketinggalan juga saya nanti akan memberikan sebuah mindfulness Ibu di tengah-tengah atau sebelum pembelajaran tertutup. Harapan saya ketika nanti anak-anak saya ajak mindfulness, ajak refresh di
refreshing dirinya sendiri, mereka lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan selanjutnya seperti itu. Baik, berarti untuk diproses secara keseluruhan ya dari Betul. awal, kemudian kegiatan inti dan terakhir, kemudian terkhusus kegiatan mindfulness. Mungkin karena ini pertama atau bagaimana? Jadi setelah saya mempelajari ilmu-ilmu yang dari guru penggerak itu, saya langsung mempraktekkan itu. Jadi iya, jadi anak-anak malah seringnya ketagihan. Ayo istilahnya kita hening sejenak nih, aku penat ya gitu. Kadang anak-anak ya, kalau saya lupa anak-anak yang selalu mengingatkan. Apalagi di sini di sekolah saya kan dari pagi sampai sore full day banget, sampai pagi sampai setengah 4. Anak-anak kadang jenuh, apalagi kalau ada jam pelajaran matematika di jam 1 sampai jam 2 gitu, setengah 3 udah pengennya itu rebahan, pengennya ngantuk, apalagi setelah jam makan siang. Ayo kita refresh otak dulu. Kalau nggak ice breaking ya kita pakai mindfulness gitu. Nanti kalau tambah ngantuk kalau gimana, kan udah semangat jadinya gitu. Alhamdulillah anak-anak antusias sekali. Jadi masya Allah banyak ilmu yang telah saya dapatkan di guru penggerak, lalu saya langsung terapkan ke anak-anak dan hasilnya anak-anak amazing gitu. Semakin percaya diri, dan kemudian dampak dari orang tua murid juga istilahnya seneng kayak gitu ya. Anak saya sekarang tambah semangat belajar, bahkan sedang sunat pun, Bu, kemarin pengalaman sedang sunat pun pengennya berangkat. Jadi sehari sunat, besoknya itu pengennya berangkat kayak gitu, pengen sama teman-teman, pengen kumpul sama teman-teman, pengen sekolah lah. Nanti aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan bermainnya. Jadi anak-anak mereka di sekolah, di kelas itu saya setting mereka tidak jenuh untuk lagi-lagi sekolah, belajar. Ternyata senang ya belajar sama Ustaz Jadi, banyak mainnya, banyak nyanyinya, seperti itu anak. Menyenangkan ya. Iya. Baik Ibu, untuk kelas yang saya observasi nanti kelas berapa ya? Kelas 5B itu, Mas. 5B pada jam ke berarti ini masuk ke jam kedua. Jam kedua. Berarti setelah ini langsung ya? Iya, betul. Nanti pada saat proses observasi, mohon izin Bu, saya membuat catatan. Kemudian nanti setelah observasi selesai, kita lanjutkan untuk berbincang-bincang lagi, kita ngobrol-ngobrol, menganalisis hasil pengamatan yang sama. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mari ke kelas Ibu. Terima kasih. Sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah anak soleh-solehannya Ustazah udah siap belajar aja nih ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh Ustazah minta satu anak untuk memimpin doa dulu, ya. Oke. Attention, let's pray again.
Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirat Hadirat Section, finish reading. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak soleh soleha. Nah, anak-anak gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Alhamdulillah masuk semua ya. Di cuaca seperti ini kalian harus banyak jaga kesehatan ya, biar selalu fit dan bisa selalu berangkat ke sekolah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, saya pengen kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional ya. Oke, siap ya? Oke, nanti akan Ustazah tuntun kalian untuk menyanyikan bersama-sama lagu nasional ya. Coba Ustazah akan memulainya dulu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua, Pancasila, Surat proklamasi berkorban untukmu, Pancasila rakyat adil makmur, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Oke, Masya Allah. Anak-anak, kenapa Ustazah menyuruh kalian nyanyi salah satu lagu nasional ya? Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Coba saya tanya tadi, kita nyanyi lagu apa judulnya? Garuda Pancasila. Kalau kalian tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, anak-anak, Ustazah juga akan menanyakan, coba apa sih itu penerapan dan nilai-nilai Pancasila? Nah, itu yang nanti kita akan pelajari hari ini, gitu. Tujuan kita belajar hari ini, ya, Ustazah harapkan kalian dapat ilmu. Kalau saya betul sekali dapat ilmu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harapkan kalian dapat menunjukkan dan menceritakan tentang beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya, yang dalam satu kesatuan itu dalam bentuk keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah yang Maha Kuasa. Selain itu, saya harapkan juga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu. Coba kalian sudah semangat belum nih?
Ini semangat. Oke. Coba kalau itu dalam tujuan pembelajaran kita hari ini tadi saya sampaikan, manfaatnya itu banyak sekali buat kalian, buat orang tua kalian terutama ya, dan orang-orang yang di sekeliling kalian. Manfaatnya apa? Ketika kalian seumpama menjalankan satu perintah Allah, ya, selain kalian dapat pahala, kalian juga memiliki manfaat yang banyak. Salah satunya disayang sama ibu dan bapak. Are you ready? Oh, semangatnya kurang nih, ada suaranya. Kalian semangat nggak nih? Semangat sekali. Coba kalau gitu, saya mau ngecek deh semangat kalian. Oke, siap ya? 5B. 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 Siswa kelas 5B, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5B semuanya. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Ternyata saya yakin kalian siap untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini sampai selesai. Ya, karena kesepakatan kelas kita apa? Kita harus disiplin dan tepat waktu. Kalian sudah buat kesepakatan kelas kalian sendiri, kemudian kalian juga sudah memajangnya sendiri di kelas, kalian bisa baca tiap waktu, jadi kalian harus konsisten. Oke? Oke. Nah, anak-anak, selain kalian menyiapkan alat tulis kalian, ya, nanti akan Ustazah tayangkan sebuah video di mana di situ nanti kalian dapat mengamati. Ustazah harapkan kalian semua mengamati video dengan baik, ya. Tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang ngomong, ya. Kan ini masih pagi nih, kalian sudah semangat tuh, ya. Jadi kalian harus fokus di mana nih video yang Ustazah paparkan. Betul ya? Oke? Setelah itu kalian silakan ambil alat tulis kalian, ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mana nanti kalian dapat menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, gitu ya. Itu yang tujuan utama yang Ustazah harapkan pada kalian. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan batas setiap lambang sila Pancasila yang terdapat. Nanti kita lihat di situ mulai dari gambar Pancasila, sila lambang-lambang Pancasila. Mulai dari yang pertama. Nah, kemudian di situ lambang Pancasila yang pertama adalah bintang. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, ada bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi, ya. Toleransi itu artinya menghormati. Betul sekali. Kita tidak boleh memaksakan orang lain sesuai dengan agama kita. Tidak boleh. Menghormati dan saling bersama antar pemeluk agama. Itu ada berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini sebenarnya sudah kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, secara tidak langsung kalian telah menerapkan nilai Pancasila yang sila pertama. Itu ada sila kedua. Lambangnya apa itu? Rantai emas. Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang sesuai, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Kalian yang terjatuh dari sepeda atau lagi main bola, kemudian jatuh, kalian menolong. Sebenarnya itu kalian sedang menerapkan tuh nilai Pancasila tanpa kalian sadari dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tenggang rasa, saling menghargai, ya. Menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, itu merupakan contoh sikap yang sesuai dari sila kedua Pancasila.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Lambangnya apa anak-anak? Pohon beringin. Ya, baik. Contoh sikap yang sesuai dengan lambang pohon beringin. Persatuan Indonesia. Cinta tanah air. Mencintai dan bangga menggunakan produk barang buatan Indonesia. Jadi kalian sukanya barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia, bukan barang-barang branded orang luar negeri ya. Gotong royong atau kerja bakti, ini yang biasa kalian di Jumat sehat, Jumat bersih. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Baik, di sini ada yang dari suku Batak, suku Jawa, ya. Kita saling menghormati, tidak boleh membeda-bedakan. Saya mau berteman sama yang Jawa saja lah, yang Batak tidak, gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Kemudian sila yang keempat, lambangnya apa anak-anak di situ? Coba kita lihat, kepala balik. Jangan bilang banteng ya, kepala banteng gitu ya, karena di situ gambarnya jelas kepala banteng. Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuai. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ketika kalian kemarin telah menyusun struktur organisasi kelas ya, memilih ketua kelas, itu sebenarnya kalian sedang mempraktekkan nilai dari penerapan Pancasila. Tapi karena kalian belum mengetahuinya, kalian hanya pikir itu hanya runtutan kegiatan yang disuruh ustazah saja, padahal sejatinya kalian telah belajar melakukan itu, musyawarah. Contoh juga kalau kalian di rumah diajak musyawarah sama ibu sama bapak, menentukan kemana mau pikniknya nih akhir pekan, seperti itu. Kemudian sila yang terakhir adalah sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Keadilan, ada kata-kata keadilan. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Di situ ada gambar orang. Gimana nih anak-anak setelah kalian menyimak video dari ustazah? Coba ustazah mau tanya dulu beberapa pertanyaan kepada kalian ya. Setelah kalian menyimak tadi video, di pikiran kalian itu sudah sesuai dengan contoh tadi, kalian sudah tergugah, saya pengen berperilaku seperti ini, saya pengen berperilaku seperti ini enggak? Iya. Contohnya Mas Gilang pengen berperilaku seperti apa? Coba dari tadi Mas Gilang menyimak video dari sila pertama sampai sila kelima, pengennya apa nih yang diperbuat Mas Gilang kayak gitu? Pengennya apa? Coba. Rajin beribadah. Sila keberapa itu tadi? Ke sila ke-1, lambangnya bintang, Masya Allah. Jadi Mas Gilang pengen nih rajin beribadah, jadi sudah tergugah di hatinya Mas Gilang setelah lihat video yang tadi saya putar. Mas Gilang pengen berperilaku sesuai dengan sila yang pertama. Selain Mas Gilang, ya siapa yang berani? Ya ayo ustazah nilai nih sikap kalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini jangan salah nih, ustazah akan mengambil 3 penilaian. Tadi biasa setelah pembelajaran ustazah mengambil 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang mana nanti sikap kalian dari awal pembelajaran tadi sampai akhir akan ustazah nilai. Ustazah amati dan itu akan menjadi penilaian bagi ustazah. Kemudian yang kedua adalah sikap keterampilan, yang mana nanti akan ustazah bagi kelompok ya. Kalian bagi kelompok untuk kalian berdiskusi, berkolaborasi bersama teman-teman kelompok kalian. Di situ nanti perwakilan dari kelompok kalian akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompok. Dan di situ pula akan ustazah nilai nih keterampilan kalian, cara ngomongnya, cara berdiskusinya. Jadi kalian nggak boleh individualis, nggak boleh. Individualis itu sendiri aku bisa kok, aku sendirian aja, nggak boleh. Jangan seperti itu, tidak ya. Jadi nanti selain nilai sikap, nilai keterampilan, juga ustazah akan mengambil nilai pengetahuan. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya juga akan ustazah ambil dari nilai pengetahuan, yang mana nanti ustazah beri kalian lembar LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Ada soal-soal yang kaitannya dengan materi yang ustazah sampaikan. Di situ nanti kalian mengerjakan. Nah, di situ ustazah mengambil nilai pengetahuan. Oke, sampaikan pendapatnya. Oke, Mbak Aurel. Mbak Aurel gimana nih tadi setelah menyimak video tentang pemaparan nilai dan peran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Mbak Aurel itu pengennya sekarang berubah jadi apa? Jangan berubah jadi Power Rangers ya.
berubah diri agar lebih baik lagi menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila tentunya. Ingin tolong menolong teman yang jatuh, lihat cerita, Masya Allah. Jadi Mbak Aurel itu pengen menerapkan nilai tolong menolong. Meskipun biasanya Mbak Aurel juga sudah menerapkan, tapi setelah tadi melihat, mengamati, dan menyimak video yang saya sampaikan, yang saya putarkan, ternyata Mbak Aurel pengen lebih punya sifat yang menolong, saling tolong menolong antar teman, tetangga gitu ya Mbak Aurel. Itu kalau saya tanya, boleh tanya nggak? Itu sila keberapa tolong menolong? Sila kedua, Masya Allah. Terus lambangnya apa sila kedua itu? Rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, Masya Allah. 100 teman-teman menghargai hak-hak orang lain. Oke, menghargai hak-hak orang lain. Contohnya, boleh saya minta tolong contohnya, menghargai hak orang lain seperti tidak merokok sembarangan. Oke, jadi nanti kalian belajar hari ini, kalian memiliki manfaat besar buat diri kalian, buat orang tua kalian, dan tentunya buat orang-orang yang di sekitar kalian, orang-orang lain. Oke? Lembar tugas ya, yang mana nanti kalian setelah kelompok-kelompokan seperti ini, kalian akan berdiskusi, tukar pendapat. Nanti kan perwakilan dari kelompok kalian itu maju satu untuk menyampaikan di depan, mempresentasikan lembar LKPD. Anak-anak, sebelum Ustazah bagi, Ustazah akan bimbing kalian terlebih dahulu. Di sini ada beberapa lembar LKPD yang akan Ustazah bagi kepada kalian. Oke, bisa disimak semuanya, lihat ke Ustazah. Oke, lihat. Nah, anak-anak, nanti di sini ada 4 lembar, yang mana lembar pertama nanti kalian akan menuliskan simbol, melihat simbol ya, melihat gambar simbol, kemudian bunyinya apa? Tadi kan kalau kalian tadi sudah menyimak ya, sudah menyimak video yang Ustazah tayangkan, tentunya kalian sudah ada gambaran. Tadi simbol bintang bunyinya apa ya? Kemudian sikapnya, contohnya apa, bagaimana, itu seperti itu ya. Kemudian di sini ada, setelah kalian sudah bisa menyebutkan bunyi, kemudian sikap, lanjut kalian bisa menyebutkan secara langsung sikap Pancasila yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4, dan 5. Coba Ustazah ingin mengulas lagi dulu sebentar dari mulai Pancasila dulu. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Baik, anak-anak, hebat ya. Jadi kalian sudah hafal sila Pancasila 1 sampai ke 5. Kemudian nanti LKPD yang kedua, kalian bisa menarik garis dari sikap yang sesuai dari Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Seperti tadi yang sudah Ustazah tayangkan videonya, kalian bisa cermati baik-baik. Nanti ini Ustazah bagikan untuk kalian mengerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Jadi tidak boleh ada yang individualis. Kalaupun Ustazah kalau Ustazah udah hafal nih, udah tahu, udah kelompoknya, untuk bisa mempresentasikan di depan. Seperti itu ya. Oke? Ready? Oke, good. Nah, setelah itu ada lembar LKPD yang ketiga. Ya, mengamati gambar yang mana di situ ada beberapa gambar yang sesuai dengan nilai-nilai penerapan Pancasila. Di sini Ustazah buat sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan di sini tidak ada tulisan, hanya ada gambar di mana simbol-simbol ini nanti mewakili dari simbol Pancasila. Seperti itu ya. Nanti sambil jalan, sambil
Di sini nanti ada LKPD yang terakhir yang keempat sama. Tapi di sini saya minta tolong kalian membuat deskripsi narasi kegiatannya. Kalau tadi di sini sudah ada clue-nya untuk simbolnya bunyinya apa, kemudian sikapnya bagaimana, kemudian kalian membuat sebuah deskripsi narasi yang mana di situ ada sebuah gambar. Di sini saya tidak menuliskan silanya atau lambangnya, hanya ada gambarnya. Jadi kalian harus betul-betul mengamati agar kalian bisa menyampaikan sebuah narasi kegiatan ya, narasi kegiatan, kemudian kalian menyebutkan sila keberapa. Di sini ada 6 gambar, jadi kalian jangan terkecoh ya, tidak urut sila pertama sampai sila kelima. Di sini ada lebih dari 5 gambar, maka dari itu kalian harus konsentrasi ya. Presentasikan, menunjukkan dan menceritakan. Kan tujuan pembelajaran kita hari ini kan kalian dapat menunjukkan. Ini loh, menunjukkan sikapnya seperti ini. Sikap contoh penerapan nilai Pancasila sila pertama itu gini, Us. Contoh sikapnya, Us. Kita sholat berjamaah, kita mengaji, kita berdoa sebelum makan. Nanti kalian menceritakan. Ini salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menunjukkan dan menceritakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke? Ya? Oke, Masya Allah ya. Satu, menurut kalian sikap yang akan kalian munculkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pasti Ustazah yakin kalian akan menerapkan semuanya sila kelima. Tetapi untuk hari ini pembelajaran hari ini, kalian nanti akan memilih salah satu sikap yang paling menonjol pada diri kalian untuk dituangkan dalam selembar kertas putih. Kalian boleh menggambarkan itu, gitu ya. Kalian lebih aktif saja, nanti hanya membimbing kalian. Sekiranya kalian nanti tidak bisa dalam perjalanan, tidak bisa mengerjakan, tenang, masih ada Ustazah untuk berkeliling mengecek pengerjaan kalian. Oke? Sama, kemudian kelas kalian. Meskipun ini nanti bekerja secara kelompok, kalian tentunya harus memiliki satu-satu untuk penilaian di pengetahuan di akhirnya nanti ya. Semangat ya. Nggak boleh ada yang bersifat individualis, nggak boleh. Yuk. Saya tahunya satu teman. Silakan berdiskusi anak-anak. Ya. Sakti atau Mbak Vira belum gitu. Saya dibantu. Kenapa? Oh iya. Nah, apa? Iya. Apa? Dan apa? Bisa lihat nggak? Ini gambar apa? Rantai emas. Rantai emas. Rantai emas itu lambangnya, simbolnya milik sila keberapa? Kedua. Iya, tadi waktu Mas Aga menyampaikan sila kedua, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil beradab. Iya, ada paham? Masya Allah. Sekarang tulis coba. Belajar nulisnya. Jangan disingkat ya, tulisnya jangan disingkat. Kenapa, Mbak? Gimana, Mbak? Iya. Oke, 5 ya. Oke, itu gambar apa Mbak? Tadi waktu Mbak Nada menyimak di video yang saya tayangkan itu gambar apa? Gambar apa? Padi dan kapas, betul sekali. Padi dan kapas itu simbol dari sila keberapa? Sila kelima. Bunyinya bagaimana? Tahu nggak? Udah hafal nggak bunyinya? Iya, Masya Allah. Lalu ditulis. Jadi ini tuh gambar padi sama kapas. Iya. Kenapa Mbak? Ya, ini berarti sila kedua ya Mbak. Sila kedua dari simbol rantai emas. Jadi sila kedua tadi yang Mbak Alesa simak di video itu kan tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan. Ayo Mas Diandra, kenapa sendiri? Nggak diskusi sama temannya? Kenapa sayang? Ada. Kenapa? Oh iya, diskusi sama Mas Rio ya, diskusi ya. Kalau ada sesuatu yang Mas Diandra ingin sampaikan ke temannya, nggak usah takut.
Ya, oke. Diskusi sama Mas Sakti, diskusi sama Mbak Fi, diskusinya. Ya, gimana? Nanti tolong siapkan satu ketua kelompok untuk presentasi depan ya. Mengamati gambarnya. Mas Arasi. Ada attention, ada teman kalian yang sedang mempresentasikan, saling menghormati dan menghargai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok Iya, akan mempresentasikan hasil belajar kelompok Baura ya. Oke, coba Baura tolong dilihatkan ke teman-teman. Di sini pekerjaan dari kelompoknya Mbak Aurel, hasil dari diskusinya Baura dengan teman-temannya menghasilkan bahwasanya, ayo Baura yang ngomong, ada simbol bintang, yang bunyi ketuhanan kasih lihat teman-teman. Iya, kemudian sikapnya dari mana Baura? yaitu beribadah Iya. kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi Baura dan teman-temannya satu kelompoknya Baura itu sepakat bahwa yang pertama itu adalah gambar simbol bintang yang mana bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, sikap yang akan mereka pilih itu adalah rajin beribadah. Contohnya sholat, ngaji, yang baru sholat, ngaji, kemudian apalagi sholat. Oke, assalamualaikum. Coba diri untuk maju ke depan, kita beri apresiasi. Yuk, Mas Diandra akan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok Mas Diandra, di mana Mas Diandra telah menyebutkan ini simbol apa Mas Diandra? Terima kasih untuk mewakili teman-temannya. Masya Allah, berani, hebat Mas Diandra. Udah saya salut banget buat Mas Diandra. Mas Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang dari kelompok hebat ingin mempresentasikan jawaban dari hasil kerja sama kami di kelompok hebat. Iya, bagus. Pertama, di simbol bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sikap Oke, terima kasih Mbak Jasmine telah mewakili teman-temannya. Jadi anak-anak, setelah tadi saya memperhatikan, mengamati kalian mengerjakan secara berkelompok, LKPD kalian secara berkelompok, kalian tentunya sudah ada gambaran perilaku apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya? Sudah paham semua ya? Terus saya pengen semuanya tenang dulu. Pengen lebih tenang, biar kalian rileks gitu. Nanti berarti dirilekskan tubuh kalian. Buang nafasnya secara perlahan-lahan. Tarik nafas. Buang nafas secara perlahan-lahan. Sambil bernafas secara sadar, amati pikiran kalian. Apa yang sedang kalian pikirkan? Apa yang ada di pikiran kalian? Nafas secara pelan-pelan. Kemudian buka mata kalian secara perlahan. Jika sudah merasa siap, senyumlah pada diri kalian sendiri. Senyum pada diri kalian sendiri. Ya, warna hijau. Senyum pada diri kalian sendiri. Bagaimana perasaannya setelah kita refleksikan diri? Gimana? Ada warna hijau? Ada warna hijau, selain warna hijau? Biru. Masya Allah, anak-anak, gimana rasanya? Lebih tenang? Lebih tenangkah kalian? Lebih tenangkan kalian? Tidur lebih tenang, lebih semangat. Ustazah tadi mengamati Mas Agam, betul mengamati Mas Agam. Apa coba Mas Agam bisa menceritakan kepada Ustazah kekuatan diri Mas Agam yang ingin Ustazah Agam keluarkan? Lebih semangat lagi dalam belajar selanjutnya? Iya, Masya Allah, iya. Jadi salah satu manfaat mindfulness itu
agar kalian memiliki lebih semangat lagi, tergugah hatinya, pengen jadi yang lebih baik lagi. Ya, begitu ya anak-anak. Setelah kita tadi belajar dari pagi ya, mulai dari pembelajaran sampai tadi kalian menyimak video, kemudian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kalian telah melakukan beberapa hal yang akan mendatangkan manfaat buat diri kalian sendiri, orang tua, dan orang yang di sekitar kalian. Anak-anak, Ustazah mengapresiasi sekali ya keberaniannya Mas Diandra, Mbak Jasmine, Mbak Ola, dan semuanya ya yang telah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Pancasila, nilai penerapan, betul sekali, penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang mana, ya betul sekali dalam kehidupan sehari. Yang mana Ustazah harapkan itu akan kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tidak hanya hari ini ketika setelah selesai belajar, tidak hanya 1 hari, 2 hari, tetapi selama kalian berinteraksi dalam lingkungan, entah itu lingkungan di kelas, sekolah, masyarakat, ya. Nanti kalian bisa menerapkan. Ustazah akan menilai berkelanjutan. Coba dalam kegiatan kalian belajar bermain pun, Ustazah bisa lihat. Coba Mas Gilang sudah menerapkan belum dalam pembelajarannya, menerapkan sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari belum? Seperti itu ya. Siap anak-anak? Oke. Nah, saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, nanti kita akan melanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya, nanti hasil gambar kalian, pada kalian bisa kalian kumpulkan kepada Ustazah setelah pembelajaran atau setelah nanti ada pembelajaran berikutnya. Seperti itu ya. Ya, oke. Siap ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum Ustazah tutup? Ada pertanyaan kah? Sudah paham? Siap untuk menerapkan selanjutnya? Siap dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Izin lagi nggak? Oh, biar ini sudah diberikan lagi. Iya. Bagaimana perasaan Bu Dede setelah melaksanakan pembelajaran 2 kali 35 menit? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah Ibu. Yang pertama, perasaan saya agak sedikit lega ya Bu. Mungkin pecah telur gitu lah ya rasanya. Mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari juga. Tapi Masya Allah, tadi ada beberapa yang tidak saya duga, memang mungkin hadiah kecil dari anak-anak. Ternyata setelah saya dan Ibu datang kok ulang tahun atau gimana? Enggak. Kayaknya kok Masya Allah banget. Jadi disitulah kerjasama saya dengan wali murid, juga komunikasi saya. Ibu mohon maaf untuk besok pembelajaran bahasa Inggris, saya minta dulu jamnya untuk kegiatan PI saya di program guru penggerak mendampingan individu keempat di program guru penggerak. Jadi nanti anak-anak untuk bahasa Inggris belajarnya di rumah dulu, dan nanti setelah pembelajaran dari saya untuk materi P5-nya akan saya susulkan siangnya seperti itu. Dan Masya Allah ternyata respon baik dari wali murid juga. Ya saya mendukung ya. Anak-anak juga sudah banyak cerita kepada kami seperti itu. Dan tadi pagi setelah saya dan Bu Yanti datang, tiba-tiba anakku tiba-tiba udah sedemikian rupa rapi seperti itu, Masya Allah. Ya. Udah tahu ya, maksudnya mau pembelajaran. Iya, betul gitu. Jadi anak-anak nanti untuk hari Jumat, padahal ngomongnya tuh 2 hari sebelumnya, berarti hari Rabu lah. Saya nanti minta tolong ya kerjasamanya. Nanti hari Jumat kita nggak ada bahasa Inggris dulu, kita nanti belajar Pancasila lagi. Kok Pancasila lagi? Ya, jadi ini materi Pancasila yang nanti akan kita belajari minggu depan. Kita itu dulu, majuin dulu ya hari Jumat gitu. Nanti konsepnya kita akan belajar seperti biasa. Kita lihat video, kita main-main, nggak monoton kita belajar terus ya gitu. Ya gitu. Dan sebenarnya nanti nonton ya oke gitu. Jadi seperti tadi kayak Mbak Alesa kan lebih suka yang nonton gitu. Jadi kalau langsung nonton hanya 1 kali, ya seperti itu tadi.
nggak mudah gimana itu. Jadi itu refleks dari anak-anak secara langsung, tidak settingan. Nanti kamu tanya ini, nanti kamu, makanya saya lebih bingung. Oh iya, kayak Mas Agam sama Mas Janda itu kan, apalagi dia itu pendiam banget Bu. Jadi dia memang bintang kelas dari kelas 4. Jadi ibunya juga udah sering ngomong ke saya, tolong dong gali potensinya Mas Janda. Sebenarnya itu dia pinter, tapi untuk ngomong sama temennya, untuk ngomong sama saya sendiri orang tuanya, kadang harus saya nanya dulu, kamu tuh mintanya apa sih Mas? Jadi dia benar-benar istilahnya sukanya menutup diri, nggak mau sama teman kayak gitu. Makanya tadi saya inisiatif saja, coba saya pilih Diandra, dia mau enggak kayak gitu maju. Masya Allah, padahal sebelumnya saya nggak nunjuk Mas Diandra, nanti kamu maju ya, nanti enggak disetting. Jadi saya cobalah ini, Bismillah, mudah-mudahan penerapan di sini bisa Mas Diandra nanti bisa istilahnya welcome dengan temennya, ngobrol. Kayak tadi kan dia lebih monoton, saya amati dia lebih monoton untuk mengerjakan sendiri, apa-apa sendiri. Dia nggak bisa ya stuck, dia nggak bisa nulis, nggak bisa melanjutkan soal itu, ya udah dia diem, nggak tanya teman atau kebetulan tadi saya ke situ dan saya melihat Mas Janda kenapa kok sendiri gitu, nggak tanya sama temennya. Jawabannya cuma satu, malu. Oh, berarti saya baru yes, nanti saya gali potensi kamu biar gak malu, biar kamu tuh pinter, matematikanya dia jenius Bu. Iya, jadi ketika saya mengajarkan matematika saja, istilahnya saya tanya ke ibunya, Bu, Mas Dianda di rumah les enggak, dia sukanya belajar sendiri, saya ajarin aja dia nggak mau, seperti itu. Tapi ternyata dia punya bakat terpendam yang inginnya itu dia, enggak lah, kayaknya aku malu untuk mengeluarkan potensinya aku, kayak gitu. Masya Allah. Jadi saya juga menemukan satu Mas Diandra, kemudian Mas Agam agak malas-malasan gitu. Dia lebih inginnya tuh instan, udah ada jawabannya dari teman ya, instan. Jadi lebih suka yang leha-leha gitu loh Bu dari itu. Jadi dia membaca malas, kemudian lihat video juga enggan, tapi dia lebih sukanya kayak nulis gitu. Jadi sebenarnya inginnya nulis aja lah, kalau sudah ada narasi aku tinggal nulis ya gitu. Jadi makanya tadi sempat khusus untuk Mas Agam sama Mas Diandra, kalau Mas Agam agak sedikit semangat belajarnya berkurang, kalau Mas Diandra punya potensi tapi dia malu untuk mengungkapkan, jadi kurang percaya diri, saya ambil kesimpulan tadi seperti itu. Makanya langsung aja tak suruh lagi, apapun nanti hasilnya Bismillah, begitu ya. Baik, terus kemudian ini Bu, menurut Ibu ya, dari apa yang tadi dilaksanakan ya, pembelajaran yang dilaksanakan itu yang sudah baik menurut Ibu? Jadi mungkin menggali semangat belajarnya anak tadi ya, mungkin di pembelajaran sebelumnya kalau nggak dinilai seperti ini pun anak-anak senangnya itu nyanyi, kemudian lebih semangatnya itu ketika digugah, yuk kita nyanyi dulu, yuk kita bermain apa dulu biar semangat seperti itu. Dan itu saya terapkan dalam pembelajaran sehari-hari saya, dan reaksi anak-anak juga tambah seneng kayak gitu. Jadi insya Allah nanti kedepannya akan saya perbaiki untuk yang mungkin biar saya lebih memantau anak-anak, juga anak-anak lebih pengen giat untuk ngomong seperti itu. Jadi merangsang anak-anak untuk ngomong kayak gitu. Jadi kan istilahnya saya, ayo masih ada yang kamu aja seperti itu. Jadi keinginan tergeraknya itu masih ada yang belum gitu. Aku aja deh, aku bisa, aku mau kayak gitu. Itu jadi PR saya ini nanti ke depan seperti itu. Baik, berarti kalau boleh saya ulang kembali ya, tadi Ibu sudah berusaha menggali minat anak untuk belajar, tapi ingin meningkatkan kemampuan anak untuk berbicara di muka umum gitu. Baik itu, iya. Kemudian ada lagi yang sudah merasa, oh ini sudah pas nih dengan pembelajaran diferensiasinya atau KST-nya, menurut Ibu yang ya, berarti mungkin prosesnya ya, jadi mulai dari saya menampilkan sebuah video tadi awal, kemudian anak-anak sudah diarahkan untuk mengamati, untuk memahami video-video, mencermati, kemudian berikutnya saya memberikan sebuah lembar kerja, dan itu anak-anak juga diskusi. Saya sukanya itu anak-anak bisa diskusi, dia mampu mencurahkan isi hatinya dia ke teman-temannya, jadi tidak dipegang sendiri unek-uneknya, dia mampu untuk ngomong dengan anaknya itu. Jadi kalau belum mampu ngomong di depan umum atau ngomong sama saya langsung gurunya, tapi dia mampu untuk mengutarakan ke temannya itu
Dan jadi saya belum tahu yang ini nih maksudnya bagaimana. Itu kan berarti udah ada kemauan pada diri dia untuk tahu gitu, mencari tahu. Dan teman yang sudah paham pun tidak pelit kayak gitu tuh. Saya alhamdulillah bisa bisa mengklopkan yang seperti itu. Jadi teman kayak tutor sebaya seperti itu. Jadi kalau ada teman yang masih belum bisa atau kesulitan, teman yang lain siap untuk membackingnya seperti itu. Jadi tutor sebaya kalau anak tersebut isin ada yang malu gitu, ngomong kabin ke saya langsung. Kalau sama teman kan mungkin bisa secara langsung gitu. Ini gimana saya nggak paham, ini gambar apa gitu. Seperti itu Ibu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu ini sudah mengkondisikan anak-anak untuk bisa berinteraksi antara murid satu dengan murid lain gitu ya. Iya. Ya, luar biasa. Dilanjutkan menurut Ibu lagi, ini yang kurang dari pembelajaran hari ini menurut panjenengan. Iya. Jadi mungkin kalau ini kan mungkin waktu ya Bu. Jadi kali biasanya kan saya tuh kalau pembelajaran yang sebelum-sebelumnya itu rileks dengan tadi refleksi, saya menanyakan gimana pelajaran tadi saya sampaikan, sudah paham belum? Biasanya saya tunjuk satu-satu, kamu udah paham belum? Apakah belajar apa hari ini gitu? Refleksi tadi memang belum sempat saya sampaikan secara langsung, tapi biasanya saya menggunakan lembar refleksi yang saya bagikan ke siswa murid gitu. Ada beberapa contoh lembar refleksi yang sudah dituliskan ke anak-anak juga disimpan di box file mereka. Jadi setiap pembelajaran memang saya berikan satu lembar untuk kalau nggak lembar biasanya emotion. Kalian belajar hari ini senang atau sedih? Nanti mereka milih senang, tempel senang di kertasnya itu seperti itu Bu. Kalau sedih saya tanya kenapa kamu belajar hari ini kok sedih? Ya mungkin lapar atau gimana? Ini cepet-cepet istirahat atau gimana? Kadang saya pakai di jam-jam jam 2 Bu, jam 2 sampai jam 3 kan wayah-wayah gitu istilahnya, udah pengennya istirahat, udah panas gitu kan. Dari jam 2 sampai jam 3 kadang ada pembelajaran matematika, ya udah itu anak udah mulai gak karuan. Dan makanya tadi saya udah ada isoma itu kalian buat tidur 1 jam, buat tidur dulu di kelas. Pengennya main gitu. Kadang pengennya main. Jadi anak-anak cenderung di rumah itu nggak pernah ada waktu main keluar Bu. Jadi kan berangkat jam 7 pulang setengah 4 tuh. Setengah 4 nanti orang tuanya jemput kadang sampai jam 4, sampai setengah 5 baru pulang mereka sampai rumah jam setengah 6 lah sampai rumah. Ya udah. Jadi waktu bermain, waktu belajar di sekolah. Makanya kadang orang tua yang istilahnya kerjanya juga full day juga seneng gitu, anak saya titip di sekolah dari pagi sampai sore ya gitu. Iya gitu. Baik, berarti dari yang perasaan itu kurang itu refleksi. Betul ya dari. Memang seperti yang saya catat sih, tadi refleksinya belum apa, iya. Panjenengan belum menanyakan kepada anak tentang perasaan ini, iya. apa yang mereka pelajari, apa yang ingin dipelajari pada pertemuan berikutnya. Ada lagi yang lain? Saya kira itu, dan mungkin untuk nilai-nilai seperti 3 aspek penilaian itu yang nanti saya biasanya menuliskannya setelah pembelajaran gitu ya. Entah itu nanti setelah pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran itu yang masih jadi koreksi saya. Soalnya biasanya kalau saya mengajar itu saya fokus ke anak-anak dulu, maksudnya biar pembelajaran itu anak-anak itu lebih rileks dulu, baru nanti setelah kayak gini anak-anak istirahat saya baru nulis di jurnal sikap seperti itu. Terima kasih Bu. Itu tadi refleksi panjenengan ya, apa yang perasaan panjenengan, apa yang tidak baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk itu. Mohon izin saya menyampaikan saya. Boleh Ibu, ya boleh. Ada beberapa yang saya catat ini yang bagus. Terima kasih memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada kita ya. Dari penataan lingkungan belajar, saya lihat lingkungan belajar sudah representatif lah untuk siswa. Di sini siswa posisi duduknya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana itu di depan ketika itu menjelaskan atau ketika itu memeragakan, tapi bagaimana cara mengerjakan LKPD itu siswa sudah bisa melihat dengan jelas semua, kayaknya nggak ada yang merasa terhalang atau hanya bisa melihat. Kemudian tempat duduk juga sudah diatur, ini posisinya bisa berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian ibu juga dengan mudah untuk bisa mengakses ke semua kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu sudah menunjukkan empati kepada
beasiswa. Di sini saya lihat di sepanjang proses diskusi itu sudah keliling kelas-kelas untuk menanyakan apa yang dikerjakan murid, kemudian apa yang dipikirkan murid, bahkan ketika murid meminta bantuan ya dan bisa memberikan solusi untuk mereka. Kemudian dari awal pembelajaran sampai akhir saya juga melihat di PT ini sudah ekspresinya ekspresi ramah ya. Mungkin dari awal masuk aja sudah menyambut siswa itu sudah dengan ekspresi ramah, kemudian antusias, sehingga murid juga nyaman lah kalau gurunya ramah dan ekspresi yang antusias itu kan anak juga tambah semangat belajar. Kemudian dari awal sampai dengan akhir saya tidak menemukan anak yang melanggar peraturan. Jadi mungkin ibu sudah menerapkan prinsip restitusi pada pembelajaran sebelumnya. Soalnya saya lihat dari awal itu nggak melihat ada anak yang usil, nggak melihat ada anak yang jahil. Semua kayaknya sudah tertib lah, tidak ada yang melakukan kemakaran atau kesalahan. Kemudian sudah menguatkan kompetensi sosial emosional ya, tapi dengan mindful ya. Iya, mindful. Itu memang sengaja ditaruh di belakang atau bagaimana mindful? Iya. Padahal habis ini kan istirahat gitu ya. Iya. Nggak ditaruh di tadi sebelum kegiatan kelompok biar anak-anak lebih fokus gitu. Iya. Apa sudah dirancang ada pertimbangan khusus terkait? Iya. Mungkin karena tadi awalnya sudah ice breaking ya sebelum anak-anak lihat video itu kan ada ice breaking, kemudian jadi saya pikir setelah anak-anak mengerjakan soal-soal mungkin mereka agak sedikit jenuh, jadi biar otaknya itu refresh lagi gitu seperti itu. Jadi saya taruhlah setelah mereka mengerjakan sesuatu dan setelah itu kan sebenarnya ada mengerjakan produk ya itu ya, produk sebuah gambar. Jadi harapan saya setelah mereka rileks diri, kemudian mereka sudah ada semangat lagi, mereka bisa melanjutkan. Baik, terima kasih. Ya. Tadi juga Ibu sudah melakukan scaffolding ya, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan murid. Iya. Dari apa yang saya amati, masih ada beberapa yang mohon untuk ditingkatkan ya Bu, ini baik, menjadi siap. Perhatian kita bersama. Yang pertama untuk diferensiasi proses itu. Tadi saya melihat itu ada anak dengan penyajian materi video ya, tadi dengan video kan ada yang belum paham dengan apa yang boleh pendapat ya. Kan itu perlu enggak diferensiasi kontennya itu tidak hanya video sama ini ya, misalnya dengan sumber lain dari sumber belajar yang lain gitu, sehingga ketika ada anak yang dengan pemaparan video itu belum pasti ada sumber lain yang bisa dilihat. Iya. Maksudnya dari 1 jam pertama, 30 menit awal itu. Terima kasih Bu Dede, tetap semangat. Mudah-mudahan setelah ini tuh bisa membuat anak-anak lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih. Mereka itu karena di kelas apalagi ini kan sampai sore ya. Sampai sore ya. Tidak ngantuk. Jadi PR kita bersama bagaimana mengkreasikan membuat anak-anak itu lebih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukannya.